pada bagian awal sebenarnya dia mencontohkan mengenai ada satu kasus di mana ada satu museum yang ditawar oleh seorang penjual patung lah untuk dimasukkan dalam museumnya. Lalu dianalisa oleh para peneliti secara ilmiah melalui laboratorium dan semacamnya, dan ditemukan hasilnya bahwa patung itu real, nyata, bahwa itu patung itu berasal dari tahun yang lama, 2 atau 3 abad. Bukan patung yang dibuat. Penelitian yang makan waktu cukup lama, 4-5 bulan dari peneliti di lab, mendapatkan hasil bahwa patung itu real, datang dari masa sekitar 3 atau 4 sebelum abad. Lalu ketika si pemilik museum mencari second opinion, dia datang kepada ahli-ahli sini. Hanya dalam 2 detik ketika para ahli-ahli sini atau para seniman hanya dengan melihat patung itu, mereka langsung merasakan sesuatu bahwa ada yang aneh, ada yang salah dengan patung itu. Dan ketika dilihat lagi, entah kenapa firasat mereka atau intuisi mereka menyatakan bahwa tidak ada satu jembatan yang bisa dipegang mengenai aku sulit ini kalau kita punya barang yang telah kita pakai bertahun-tahun, tanpa melihat pun dalam kegelapan kita bisa tahu ini adalah barang apa dan ini punya siapa. Itu yang terjadi dalam banyak sekali memang kasus, baik itu mungkin HP atau barang-barang lain. Kita selalu punya firasat bahwa itu adalah milik kita, kan kita saling terhubung. Nah, dia mau cari itu kata saling terhubung. Nah, ketika para seniman itu melihat patung itu, mereka merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal yang membuat mereka tidak bisa saling terhubung dengan patung itu. Meskipun jadi hasilnya adalah 2 compare antara 2 detik dan firasat dari seniman atau hasil laboratorium selama 4 bulan dari para peneliti. Lalu berjalan-jalannya waktu dengan penggalian informasi yang lebih jauh lagi, akhirnya ditemukan bahwa patung itu palsu. Artinya patung itu dipalsukan, dan si penjual awal patung itu berhasil menipu si peneliti yang telah meneliti di laboratorium selama 4 bulan lebih. Dan para seniman itu benar, bahkan hanya dengan 2 detik cuplikan, 2 detik melihat, mereka langsung tahu bahwa itu, mereka langsung bisa menyimpulkan bahwa ini ada yang salah dengan patung ini. Kemampuan itu yang sebenarnya ingin dijelaskan lebih lanjut dalam buku ini, dalam buku Blink. Cara bacanya apanya bodoh amat. Tapi dalam akhirnya saya punya pertimbangan sendiri ya, tapi itu soal lain. Apa tadi bilang? Dalam kebanyakan buku, akhirnya dalam buku Blink ini juga ditemukan bahwa ada beberapa kegagalan dalam melihat dan menggunakan kemampuan pengamatan sekilas dalam mengambil keputusan. Ada gini. I got it. Kemampuan kita untuk mengambil sebuah keputusan dari pengamatan sekilas itu didasarkan pada sistem bawah sadar kita. Sistem bawah sadar kita itu tergantung pada informasi pengalaman yang dimakan oleh komputer besar sistem bawah sadar kita. Jadi
secara alur, kemampuan kita mengambil keputusan berdasarkan pengamatan yang sekilas, apakah itu bernilai tepat atau tidak, itu berdasarkan sebaik apa sistem bawah sadar kita mengambil informasi dari apa yang kita dapatkan. Jadi informasi yang kita dapatkan mempengaruhi keputusan kita dalam menilai menggunakan metode pengamatan sekilas. Itu yang coba dijelaskan dalam bab 3 terakhir sebelum masuk ke bagian sebelumnya. Baru sampai situ. Dia ambil contohnya soal yang mereka soal masalah ras, masalah kulit hitam dan kulit putih lah. Dia malas jelaskan sih sebenarnya. Tapi kan dari masalah itu kan kita kan bisa melihat bahwa ada sebuah bukan sebuah kesalahan. Ada satu informasi yang salah. Kata salah terlalu apa? Ada satu informasi yang apa katanya? Ada satu informasi yang bisa menjadi informasi yang menghancurkan atau informasi yang sangat menentukan penilaian kita. Dan solusinya ya cuma satu, coba untuk melihat atau mencari informasi ataupun pengalaman dari berbagai sudut pandang berbeda. Ini akhirnya nyambung. Entah kenapa dalam setiap buku yang gue baca itu rata-rata nyambung kepada berbagai hal yang gue tahu dan gue percaya sih. Cuman ya akhirnya bukan pembenaran. Gini, kalau kita percaya sesuatu hal tapi kurang dasarnya, kan kita kan cenderung untuk saya setuju tapi kan butuh pembenaran yang lebih lagi. Lalu dalam pencarian, meskipun bukan dalam konteks itu, dalam pencarian hal yang lain, tetap akan kita ketemu bahwa ini nyambungnya dengan sini, ini nyambungnya di sini, ini nyambungnya di sini. Dan akhirnya aku, meskipun belum final, tapi akhirnya aku sedikit melihat bahwa sebenarnya dunia ini sistematis. Kalau kita mengerti sistemnya, kita bisa mengerti cara kerja, kita bisa mengerti cara pola, kita bisa mengerti dunia. Seperti contohnya karma itu sistem. Kalau lo buat ini, lo akan terima itu di masa depan. Kan sistem, karena akhirnya dia berulang kembali. Tapi itu soalan. Ini memulai. Akhirnya kita jadi memahami bahwa pentingnya sudut pandang maupun pengalaman dari banyak sudut pandang. Yes. Karena karena kita kebanyakan mengambil atau terpengaruh dengan sistem bawah sadar kita. Kayak gini, ada satu kasus yang dipakai dalam buku bidang ini tentang ada satu disebutnya kencan kilat lah. Ada satu wanita yang ditanya tentang bagaimana kriteria pasangannya. Misalnya pasangannya harus pintar, harus cerdas gitu. Tapi ketika dia lihat cowok yang humoris, yang jenaka lah gitu, dia menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tertarik dengan cowok tersebut. Lalu setelah berminggu dan berbulan-bulan ditanya hal yang sama, apa kriteria cowok bagi dia? Tetap jawabannya adalah cowok yang pintar dan kelihatan cerdas sebagainya.
Jadi ada perbedaan antara apa yang dia katakan secara sadar dan apa yang dia ditunjukkan secara tidak sadar. Ini yang menjadi dasar bahwa kita cenderung tanpa disadari dikendalikan oleh sistem bawah sadar kita. Dan seperti yang tadi bilang tadi, bahwa bawah sadar kita, komputer bawah sadar kita itu sangat-sangat dipengaruhi dalam pengambilan keputusan. Itu tergantung pada informasi maupun pengalaman apa yang kita masukkan ke dalamnya, atau apa yang pengalaman dan informasi apa yang komputer bawah sadar kita makan. Dan ini yang menjadi penting, dan ini akan nyambung ke banyak hal, termasuk sudut pandang dan sebagainya, yang dari awal-awal dulu sudah jelaskan bahwa sudut pandang itu mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan. Dunia ini bukan yin dan yang, bukan hitam dan putih. Kalau lu masih menganggap dunia ini putih, tolol. Atau lu masih menganggap bahwa dunia ini seperti kayak Power Rangers, jadi ada monster dan Power Rangers, monster jahat dan Power Rangers baik, maka kamu tolol. Dunia bukan seperti sinetron yang ada yang baik dan ada yang buruk. Kita akan sering sekali melihat orang yang kelihatannya baik tapi dia buruk, ada orang yang buruk tapi dia baik, dia buruk dalam satu hal tapi dia baik dalam hal lain, ada yang dia buruk dalam satu hal tapi dia baik dalam hal lain. Ada banyak sekali orang yang, dan tanda kutip, abu-abu, dan diperlukan semacam kemampuan dan ketahuan, kemampuan, dibutuhkan semacam radar kepekaan kita untuk bisa memahami dan mengambil keputusan dalam kondisi dunia yang absurd. Itu dia kan, makanya Albert Camus selalu bilang dalam filsafat dia tentang keabsurdan. Absurd, manusia itu absurd, dunia itu absurd, hidup itu absurd. Jadi ya buat apa pikiran orang hidup absurd? Jadi nyambung ke banyak hal lah. Entah, mungkin dia bisa salah, dan kayaknya dia salah sih. Tapi kan salah ya. Mungkin dia bisa salah, dan ya pasti ada beberapa hal dalam tafsir yang salah. Tapi setidaknya kesadaran ini akan nyambung lagi ke banyak hal, apalagi soal sudut pandang, apalagi soal kesadaran. Kesadaran itu penting sekali untuk dimiliki oleh setiap manusia. Sadar bahwa dia salah, sadar bahwa dia benar. Karena tanpa kita sadar, ya kita bukan manusia. Lu telah kehilangan title lo sebagai manusia. Jadi ya itu sah. Dah.